Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Abang Kakak, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita bisa hadir di Musholla Al-Hijrah untuk melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pagi ini insyaallah hadis 352. Betul ya? 55. Babnya masih bab tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Bab tentang memuliakan ulama, memuliakan orang yang lebih tua umurnya, memuliakan orang yang punya kelebihan-kelebihan di antara kita karena dia pemimpin, karena dia adalah orang-orang yang ditinggikan di masyarakat, dan mendahulukan mereka dibanding yang lain dalam beberapa hal yang dianjurkan syariat, kemudian memuliakan majelis mereka dan menampakkan ketinggian derajat mereka dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah pagi ini kita baca hadis ke-355. Betul ya? Baik. Sebelum kita lanjut baca hadis, kami ingatkan bahwa musholla kita masih butuh AC. Ada dua lagi yang perlu. Jadi supaya sejuk pengajian setiap hari Rabu subuh, setiap sholat jamaah, kita lah yang mengadakan AC itu. Kalau tak kita mengadakan, AC tak datang sendiri dari tokonya ke musholla kita. Karena tak ada AC yang berjalan di Pekanbaru ini. Dia hanya bisa didatangkan dari kita. Duitnya ada, tapi di rekening kita masing-masing. Duitnya ada, tapi di saku kita masing-masing. Nah, tinggal kita sampaikan ke pengurus. Baik, hadis 355. Wabihi ilahiqan, dengan sanad kita yang tersambung kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ini meninggal 676 Hijriah. Tahun ini kita 1447 Hijriah. Artinya kita dengan beliau lebih kurang berjarak 8 abad hari ini dengan beliau meninggal. Tapi nama beliau masih kita sebut, ilmu beliau masih kita amalkan, kitab hadis yang beliau kumpulkan masih kita baca. Artinya usia beliau berakhir ketika beliau meninggal 676 Hijriah, tapi manfaat dari usia beliau selama hidup 45 tahun itu masih ada sampai sekarang. Itulah yang umur panjang kata para ulama kita. Umur yang hakiki cuma 45, tapi umur yang berkahnya sangat-sangat panjang, 8 abad. Berapa orang mendoakan beliau. Dan pagi ini, jangan-jangan di waktu bersamaan dengan kita, entah berapa majelis yang membaca Riyadhus Shalihin. Dan sehari ini di dunia seluruhnya entah berapa majelis yang membaca Riyadhus Shalihin. Itu artinya berapa banyak pahala untuk Imam Nawawi dengan karya beliau di usia cuma 45 tahun hidup. Kita boleh jadi ada yang sudah lebih dari 45, tapi belum punya karya yang dibaca orang, yang setiap hari orang akan mendoakan kita. Ini renungan pertama. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi
Hadisnya diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya Shu'aib an jaddihi dari kakek daripada Amr radhiyallahu taala anhu. Di antara ajaran ahli sunnah ketika membaca nama sahabat kita mendoakan radhiyallahu taala anhu, karena para sahabat inilah orang-orang yang berjasa untuk menyampaikan Islam pada kita. Kalaulah ketika Rasul berdakwah menyampaikan Islam mereka langsung menolak, mereka langsung memblok, mereka tak menolong Nabi, tak sampai dakwah pada kita, maka kita doakan semoga Allah ridai para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, laisa minna, tak termasuk di antara orang yang menjalankan sunnah kami, sunnah Rasulullah. Siapa? Man lam yarham saghirana, orang-orang yang tidak sayang dengan yang lebih kecil di antara kita, orang-orang lebih muda dari kita, orang-orang yang usianya di bawah kita. Wa ya'rif syarafa kabirina, dan yang tidak mengenali kemuliaan orang yang lebih tua dari kita. Hadisun sahih, hadis ini hadis sahih. Rawahu Abu Dawud At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Wa qala At-Tirmizi hadisun hasanun sahih. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Kalau Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih, berarti beliau punya dua jalur. Satu melalui si fulan sampai pada Rasul. Satu lagi fulan jalur berbeda, guru yang berbeda. Gurunya terus ke guru-guru sampai pada Rasul. Yang satu jalurnya sahih, yang satu hasan. Maka kata beliau, hadis ini hasan sahih. Ada dua jalur. Yang menurut Imam At-Tirmizi, satu sahih, satu hasan. Ada lagi kata para ulama mustalah, ketika Imam Tirmizi mengatakan hasan sahih, berarti derajatnya antara hasan dan sahih. Artinya satu di antara dua tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara redaksional Rasul menafikan orang yang menjalankan sunnah beliau. Artinya tak dianggap siapapun orang melaksanakan sunnah beliau. Meskipun orang itu menyebut dengan lisannya, kami melaksanakan sunnah Rasul, kami orang yang mengikut sunnah Rasul, tapi perbuatan dia dinafikan oleh Rasul. Kapan? Bila sesama kita di antara umat Rasul tidak bisa menyayangi yang lebih kecil, tidak bisa memperlakukan yang kecil dengan kasih sayang, dengan yang sepatutnya untuk mereka. Karena yang kecil ini kebanyakan dari yang sudah kita lalui, mereka tidak tahu apa yang kita tahu, mereka tidak mengerti yang kita mengerti. Ya, contohlah anak-anak balita. Anak balita itu kan tidak berfikir seperti kita berfikir. Maka sedang ramai macam ini, kalau dia tak nyaman, dia menangis saja. Kalau kita tak mungkin menangis di sini. Semarah apapun di majlis seperti ini tak akan mungkin ngamuk-ngamuk. Tapi anak kecil, dia ngamuk langsung. Dia tidak tahu ada malu, tidak tahu orang akan marah. Maka anak kecil patut dipahami dengan usia dia, patut dipahami dengan akal dia. Anak-anak yang belum bisa berfikir macam kita, dipaksakan berfikir macam kita, tak akan bisa. Maka yang bisa dilakukan adalah kita mengalah untuk dia, kita sayang kepada dia. Makanya Rasul SAW dalam hadis yang sudah kita baca juga, ketika beliau jadi imam, dengar anak kecil menangis, itu yang mengalah bukan anak kecil, Rasul yang mengalah. Apa yang dilakukan Rasul? Solat dipersingkat bacaannya. Padahal kata Rasul sebelum solat itu ingin bacaannya panjang. Contoh, Rasul ingin solat itu agak 15 menit lah satu rakaat. Contoh, sebelum solat Rasul menyebut gitu. Sudah berkeinginan panjang ayat yang dibaca. Tapi karena mendengar ada anak kecil yang menangis, Rasul paham bagaimana anak kecil merasa tak diperhatikan ibunya, dan ibunya risau kalau anak tak segera diperhatikan. Maka Rasul yang mempersingkat solat beliau, Rasul yang mengalah. Padahal Rasul seorang Nabi, usia dengan anak kecil jauh berbeda. Rasul di Madinah, kalau di Madinah itu usia Rasul pasti di atas 50. Karena Rasul di Makkah usia 40 menjadi Nabi. Setelah itu baru ke Madinah. Kalaulah 13 tahun di Makkah, berarti minimal 53 tahun usia beliau waktu di Madinah.
Anak kecil yang menangis itu, yang masih ASI, itu paling usia 2 tahun. Artinya jaraknya sangat jauh. Yang mengalah Rasul, bukan anak kecil yang dipaksa mengalah. Maka inilah rasa sayang diajarkan agama kita. Rasa cinta kepada setiap makhluk diajarkan oleh agama kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita paham, akhlak di dalam agama kita itu tak terbatas anak orang muslim atau tidak muslim. Sehingga jangan berpikir nanti kalau anak orang muslim kita sayang sekali, anak yang tidak muslim atau orang tak beragama Islam kita keras dengan dia. Tidak mesti begitu. Dalam agama kita, dalam akidah tegas, tapi dalam akhlak, selama orang itu tak memusuhi kita, tidak kafir harbi, tidak membuat mudarat dengan kita, la yanhakumullah, kita tak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, kita tak dilarang untuk melakukan ihsan kepada mereka. Sehingga jangan dipahami hanya anak orang muslim, jangan dipahami hanya orang keluarga kita, tapi setiap yang lebih kecil dari kita. Maka luas. Wa ya'rif syarafa kabirina, dan tidak mengetahui kemuliaan orang lebih besar di antara kita. Wa fi riwayati Abi Dawud haqqa kabirina, dalam sebagai riwayat redaksi syarafa kabirina ini haqqa kabirina, hak-hak orang yang lebih besar daripada kita, dengan memuliakan dia, dengan menghormati dia, memanggil dia dengan yang sopan, yang patut. Di kita alhamdulillah setiap orang yang lebih senior itu dimuliakan, sehingga punya panggilan-panggilan yang bertingkat di kita. Di Arab, orang kalau sudah beda umur pun itu panggil nama aja. Di kita itu sangat memuliakan orang yang lebih tua, Pak, Abang, Kakak. Bahkan di kita kalau ada orang yang tak kita kenal, perempuan, kita panggil kakak, meskipun jauh lebih muda. Laki-laki tak kita kenal, kita panggil abang. Begitu diajarkan di kita, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menghormati yang lebih tua daripada kita. Bagaimanapun yang lebih tua itu lebih dulu hidup daripada kita. Yang lebih tua itu lebih dahulu mengamalkan Islam daripada kita, lebih dulu iman daripada kita. Boleh jadi lebih dahulu berkhidmah kepada agama dibanding kita, lebih dahulu berbuat untuk kampung daripada kita, lebih dahulu berbuat untuk bangsa daripada kita, lebih dahulu berbuat untuk peradaban daripada kita. Maka dengan amal soleh dia, dengan kebaikan dia, patut kita memuliakan dia dibanding kita. Dan kita kalaulah tak diajarkan orang yang lebih tua daripada kita, tak dibimbing, tak dicontohkan orang lebih tua daripada kita, mungkin banyak hal yang tidak kita tahu dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya perlu kita muliakan orang yang lebih tua di antara kita. Dalam Islam, kalau ada anak berjalan dengan guru, anak berjalan dengan orang tua, sebaiknya anak berjalan di belakang. Di adat kita juga begitu. Sehingga di adat kita, budaya timur secara umum di Nusantara ini, tidak hanya Melayu, itu sangat-sangat perhatian bagaimana memperlakukan orang tua, guru, dan orang yang lebih dituakan. Maka sebutan saja sudah berbeda kalau orang yang lebih tua. Maka menjadi heran kalau ada orang diminta menyebut Nabi Muhammad dengan sanjungan Sayyid atau Sayyiduna, tidak mau, itu aneh. Nabi Muhammad itu lebih patut dimuliakan dibanding siapapun. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang menyebut Muhammad, nama Nabi langsung. Jarang kita jumpai ayat Quran ya Muhammad. Yang ada ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, dan sebutan-sebutan yang memuliakan yang lainnya. Maka kalau ada hamba Allah, ada umat Rasulullah tidak mau menyebut Sayyiduna kepada Rasulullah, ini jangan-jangan dia tak paham kenapa kita manggil Sayyiduna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada beralasan bahwa dalam solat kalau menambah redaksi zikir bisa membatalkan solat, ini terbantah dengan hadis. Ada sahabat ketika solat, ketika bacaan i'tidal,
dia membaca redaksi zikir yang tak diajarkan Rasul. Rasul baca Sami Allahu liman hamidah dengan yang lain, dia baca hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai solat, Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Tak ada yang mengaku, takut salah, takut dimarahi Rasul. Tapi kata Rasul, saya tengok lebih 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat siapa yang berhak mencatat zikir ini sebagai pahala bagi orang yang membacanya. Itu artinya ada orang berzikir dalam solat, zikir tak diajarkan Rasul, tak dicontohkan Rasul, dilakukan oleh sahabat atas inisiatif dia, tapi Rasul justru mengatakan Allah memberikan kemuliaan untuk orang seperti ini, pahalanya berebut untuk mencatat. Maka perlu dipahami juga, dalam syariat kita tidak ada kaedah bahawa kita boleh membuat suatu amaliyah kalau dicontohkan Rasul. Tak dicontohkan Rasul tak boleh dibuat. Itu enggak ada ajaran gitu. Yang ada itu kalau diperintahkan kerjakan, kalau dilarang tinggalkan. Kalau tak diperintah, tak dilarang, berarti dia didiamkan oleh syariat, diperbolehkan oleh syariat. Maka tidak ada kaedah dalam agama kita kalau Rasul tak melakukan, haram kita buat. Kalau Rasul tak melakukan, bid'ah kita buat. Kalau seandainya Rasul tak membuat, paling jauh makna yang bisa kita pahami, kita juga boleh tak membuat yang Rasul tak buat itu. Kita disebut melanggar bila ada aturan tak kita kerjakan. Kita disebut ingkar, disebut maksiat, ada aturan kita langgar. Sekarang tak ada aturan. Kok bisa tak ada aturan tiba-tiba kita melanggar? Itu aneh secara nalar. Maka saya ulang, tidak ada ajaran kaedah agama dalam hukum Islam. Rasul bila tak membuat, kita haram membuatnya. Rasul bila tak membuat, bid'ah kita buat. Itu tak ada ajaran itu. Yang ada adalah kalau Rasul tak membuat, kita juga boleh tak membuat yang tak dibuat Rasul. Paham nalarnya? Rasul tak membuat kajian subuh setiap Rabu, membaca Riyadhus Shalihin. Itu maknanya boleh juga tak kita buat majlisnya setiap Rabu. Paham maknanya? Rasul tak membuat biker subuhan, biker community, atau biker-biker yang lain. Itu maknanya boleh juga tak kita buat yang seperti itu. Jangan salah pahami. Rasul tak buat biker subuhan, Rasul tak buat biker hijrah, Rasul tak buat biker muslim misalnya. Lalu ketika kita buat menjadi haram. Itu masalah secara nalar. Paham maksud saya ini? Karena banyak orang hari ini, Rasul kalau tak mencontohkan tak boleh kita buat. Sementara kita perlu paham realita. Yang biasa dibuat umat di masa Rasul dan masa setelah Rasul, itu banyak berkembang perilaku, sistem hidup, kebiasaan manusia. Kalaulah setiap sesuatu harus dicontohkan Rasul, banyak sekali hari ini berbagai kebaikan yang bisa kita buat tak bisa kita buat. Contoh mengadakan AC di masjid. Ada AC zaman Rasul. Gimana itu kita menisbahkan kepada sunnah? Jadi tidak mesti setiap yang dicontohkan Rasul yang mesti kita buat. Tapi kaedahnya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul suruh, kerjakan. Kalau Rasul larang, tinggalkan. Itu kaedahnya jelas. Makanya hukum itu 5 aja. Disuruh, dilarang, tak disuruh, tak dilarang. Disuruh terbagi 2, wajib dan sunnah. Dilarang 2, makruh, haram. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Sama aja, mau dikerjakan, tak dikerjakan, sama, mubah. 5. Tak ada di luar tu hukum syariat. Kalau ada yang menambah di luar yang 3 kategori ini, atau menjadi 5 secara rincinya dalam mazhab umum jamaah ulama, dia menambah hukum yang baru. Itulah ahli bid'ah itu. Kan membuat hukum baru itu berarti menandingi Rasul. Yang boleh membuat hukum itu hanya Allah dan Rasul. Syariat itu, membuat syariat hanya Allah dan Rasul. Kalau ada yang lain berani membuat hukum, dialah pembuat syariat itu. Dialah yang Tuhan, dialah yang Nabi. Kalau Rasul tak melarang, agama tak melarang, datang orang melarang.
Sebenarnya yang Tuhan, dia apa Tuhan? Paham nalar ini? Kita ini mesti mengikut Allah dan Rasul. Selama Allah menyuruh, kita kerjakan. Selama Allah dan Rasul tak melarang, kita mengerjakan. Apakah kita ingkar? Allah dan Rasul tidak melarang, kita kerjakan. Ingkar atau tidak? Enggak ingkar. Kalau Rasul dan Allah melarang, kita kerjakan, kita ingkar. Itu nalar itu mesti kita pahami dengan baik. Itu nalar umum itu. Tidak mesti ke dalam agama, tak mesti ke syariat. Aturan umum orang berakal pasti paham dengan pola berfikir itu. Baik, saya kembali pada hadis. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa dalam hidup sehari-hari, dengan siapapun kita berjumpa, dengan siapapun interaksi, yang kecil kita sayangi, yang lebih daripada kita umurnya, apakah orang tua kita, orang tua orang lain, abang kita, abang orang lain, siapapun, tak ada hubungan nasab pun, tak ada hubungan kekeluargaan pun, tetap dianjurkan memuliakan. Hadis 256. Wa an Maimun ibn Abi Shabib rahimahullah, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marra biha sa'il fa'atadhu kisrah. Dirikan dari Maimun bin Shabib, semoga Allah rahmati beliau. Anna Aisyah, kenapa tak ditulis radhiyallahu ta'ala anhu di sini? Ada di situ rahimahullah. Di kitab saya rahimahullah. Ada ya? Kenapa tak radhiyallahu ta'ala anhu? Karena ini bukan sahabat. Sementara setelah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marra biha sa'il, lewat di hadapan, di dekat Sayyidah Aisyah sa'il, orang yang minta-minta. Pengemis bahasa kita sekarang. Orang yang punya kebutuhan untuk dipenuhi kebutuhan dasar dia. Fa'atadhu kisrah. Sayyidah Aisyah ngasih sekeping roti, ngasih makanan, tapi sebagian saja. Wa marra biha rajulun. Lalu setelah selesai kejadian ini, kejadian yang lain, lewat lagi orang. Alaihi thiyabun hay'ah. Orang tadi pakaiannya bagus, dan penampilan dia nampak penampilan macam orang yang biasa dihormati, orang berwibawa, orang yang berkedudukan di masyarakat. Fa'aqadathu, orang tadi oleh Sayyidah Aisyah suruh duduk dulu. Kalau yang pertama kasih roti, tak dibawa duduk ke rumah, tak dipersilahkan dulu, tak dihidangkan dulu. Yang kedua, duduk dulu, dipersilahkan untuk suasana yang nyaman dulu. Fa'akal, setelah duduk dihidangkan apa yang dipunya oleh Sayyidah Aisyah, fa'akal, baru makan orang tadi. Faqila laha fi dhalik, orang komen, ini kok beda perlakuan Sayyidah Aisyah, kok tidak sama antara orang yang minta-minta dengan orang yang satu lagi ini, yang nampak bersih, perlente, gagah, rapi, ganteng. Kok beda perlakuan Sayyidah Aisyah? Faqala, Sayyidah Aisyah menjelaskan, ketika ada kejadian atau ada momen butuh penjelasan, kita mesti menjelaskan. Tak boleh mengundur penjelasan. Kenapa? Mengundang orang buruk sangka, mengundang orang berfikir negatif. Maka Sayyidah Aisyah menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memperlakukan dua orang berbeda itu karena Rasul pernah menjelaskan begini, anzilun nasa manazilahum, posisikan setiap orang, dudukkan setiap orang, tegakkan setiap orang, letakkan setiap orang manazilahum, sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Yang berdarjat tinggi di masyarakat, tinggikan dia. Yang biasa, perlakukan biasa. Maka Rasul sudah mengajarkan setiap orang itu perlu kita tengok siapa yang datang. Apakah yang datang orang biasa, yang datang itu gubernur, yang datang orang biasa, yang datang menteri, yang datang orang biasa, yang datang ulama, yang datang orang biasa, yang datang orang lebih tua. Itu perlu dibedakan. Setiap orang posisikan sesuai dengan
manazil, posisi mereka masing-masing. Termasuk ketika bicara, khatibun nas biqadri uqulihim, bercakap dengan setiap orang sesuai dengan nalar mereka. Jangan sampai bicara dengan orang kampung ceritanya tentang Tokyo semua. Ini orang kampung, jangan-jangan eskalator tu tak pernah tahu dia apa. Ceritanya sudah lift sampai jenjang sampai yang 1000 lantai. Bercerita tentang bahwa kalau masuk kamar hotel nggak perlu dia pakai kunci, pusing mereka. Bercerita tentang bagaimana transaksi kita pakai e-mobil semua, tak mengkonek orang kampung dengan itu. Maka khatibun nas biqadri uqulihim. Bercerita dengan anak TK, jangan cerita tentang sains yang tak kuat anak TK bercerita tentang itu. Maka ceramah untuk anak TK beda dengan untuk yang sudah orang tua anak TK. Jangan disamakan, tak connect mereka. Maka kadang-kadang para penceramah itu dia nanya, ini audiensnya siapa? Yang dengar siapa? Supaya disesuaikan ceramah dengan orang yang mendengar. Karena jangan sampai ceramah itu hebat menjadi tak hebat karena audiensnya tak sesuai, kondisinya tak tepat. Maka Nabi ajarkan berbicara dengan orang sesuai dengan kemampuan orang. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Lakin qala, tapi kata Imam Abu Daud, qal Maimunun lam yudrik Aisyah. Maimun tak berjumpa dengan Aisyah. Itu artinya kalau seandainya Maimun tak berjumpa dengan Sayyidah Aisyah, kok bisa riwayat dari Sayyidah Aisyah? Datang dari mana riwayat ini? Berarti orang tak berjumpa meriwayatkan dengan orang yang dia tak berjumpa. Ini menjadi iskal, menjadi pertanyaan. Waqad dzakarahu Muslimun fi awwali sahihi ta'liqan. Imam Muslim ini sudah menjelaskan tentang masalah Maimun tak berjumpa Sayyidah Aisyah di awal kitab sahihnya. Ini di antara hadis muallaq. Faqala, lalu kata Imam Muslim, wa dzukira an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, disebutkan dari Sayyidah Aisyah, redaksi dalam Sahih Muslim. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kepada kami. Apa dia? An nunzilan nasa, sebagai redaksi nunzila, sebagai redaksi nunazzila. Jadi difathahkan nun yang kedua, kemudian ditasydidkan zainya, nunzila, yang kedua nunazzila. An-nasa manazilahum. Rasul memerintahkan kami untuk memposisikan, untuk memberikan posisi kepada setiap orang manazilahum yang sesuai dengan derajat dia di masyarakat. Wa dzakarahul Hakim, dan disebutkan juga hadisnya oleh Imam Hakim Abu Abdillah fi kitabih Ma'rifati Ulumil Hadis, di dalam kitab-kitab Ma'rifati Ulumil Hadis oleh Imam Hakim disebutkan hadis ini. Wa qala hadisun sahih, kata Imam Hakim hadis ini sahih. Perlu kita paham, Imam Muslim di antara syarat sahih beliau, kalau ada orang hidup semasa, artinya setelah kita lihat tahun lahir, tahun meninggal, periwayat satu dengan periwayat berikutnya, jika satu masa, anggap kayak kita sekarang, saya anggap meninggal tahun 2025 ini, ada orang tahun 2027 baru meninggal, itu dianggap berarti mereka ini satu masa ini, meskipun tak diketahui orang ini pernah berjumpa. Bagi Imam Muslim dianggap sudah tersambung sanad ini. Tapi kalau Imam Bukhari mensyaratkan selain semasa berjumpa, saya mau berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad, sehingga bisa meriwayatkan. Kalau Imam Muslim tidak mesti menyaratkan harus berjumpa, asal sama-sama hidup. Meskipun saya dengan Ustaz Abdul Somad tak pernah berjumpa, tapi sama-sama hidup di masa waktu berdekatan, itu sudah dianggap bisa meriwayatkan, dan syarat itu untuk cukup untuk syarat sahih. Makanya antara Sahih Bukhari dan Muslim didahulukan Sahih Bukhari karena sebab syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Maka di sini hadis ini dianggap sahih juga oleh Imam Muslim. Padahal tadi disebutkan bahwa Maimun tak berjumpa dengan Sayyidah Aisyah.
Syarat imam muslim cuma satu masa, tak mesti berjumpa. Kalau kita tengok pembahasan para ulama hadis berikutnya, ini ada berapa jalur yang menyebabkan jalur Maimun berjumpa dengan Sayyidah Aisyah. Cuma tidak kita kaji pagi hari ini karena tidak mungkin orang seperti kita jelimet masalah itu. Tak terlalu penting juga bagi kita masalah itu. Tapi secara umum syarat sahih sudah dapat dalam Sahih Imam Muslim. Apa yang ingin disampaikan dalam hadis ini, bahwa di masyarakat kita tak bisa kita pungkiri ada orang yang memang kita yang meninggikan mereka. Contoh, kita pilih pengurus masjid, kita pilih ketua RT, kita pilih ketua RW, kita pilih lurah. Itu kita memang yang mendahulukan mereka, sehingga berbagai keputusan menunggu keputusan mereka. Ada gotong royong, ada acara keramaian, ada acara kampung, mereka yang kita minta untuk memutuskan, mereka yang kita minta untuk memimpin musyawarah. Maka haknya mereka didahulukan. Haknya mereka, posisi mereka di depan dibanding kita yang lain. Itu dimaksudkan Rasul, setiap orang berikan sesuai dengan porsi dia, proporsional. Dan ini tak mengajarkan kita berlebih-lebihan kepada orang, tapi setiap orang diberikan kelebihan sesuai dengan porsi dia. Sama dengan di masyarakat kita, kadang-kadang ada orang yang kita muliakan karena sebab dia nasabnya adalah zuriat Rasulullah, karena nasab dia keturunan kerajaan. Kerajaan Siak Indrapura perlu kita paham, selain mereka orang kerajaan, mereka juga zuriat Rasulullah. Jadi kenapa orang Melayu memuliakan Syarif Syarifah? Kan ada sekarang di antara orang namanya pakai Syarif Syarifah di depan. Kalau Syarif Syarifah di Melayu itu adalah sebab mereka keturunan Rasulullah. Kalau di Minang ada orang Sidi, itu termasuk Syarif Syarifah. Kan kalau di sini kan banyak orang Pariaman, Rimau Panjang kan. Ada orang Sidi kan. Sidi itu adalah keturunan zuriat juga. Makanya di Minang Sidi itu termasuk orang yang dimuliakan juga. Cuma kadang-kadang lah bawa garah aja, kadang-kadang diajak bercanda aja kadang-kadang. Sidi itu dari Sayyid. Nah, cuma di kita jadi Sidi. Gelar-gelar adat itu kebanyakan berasal dari syariat. Malin, jangan-jangan dulu dari muallim. Makanya orang Malin itu kalau di Minang itu hanya orang-orang yang bidang agama. Orang yang tak pernah belajar agama itu tak akan dapat gelar Malin. Katik, gelar saya Katik Kayu. Kalau bahasa Indonesia Khatib Kaya. Gelar adat. Jadi kalau saya di kampung itu dipanggil orang Katik Kayu. Jadi saya ini dari segi nama dan gelar itu memang orang kaya. Al-Nof Dinar. Gelar adat Khatib Kaya, Katik Kayu. Jadi kalau sempat jatuh miskin pun besok saya tetap kaya. Jadi keuntungan saya dari segi label saya sudah kaya. Kalau tak termasuk pun papan atas orang terkaya di dunia, dari nama saya sudah jadi orang kaya. Maka tak usah khawatir berkawan dengan saya, karena ini orang kaya. Ini kan tak ada orang punya nama macam itu kan. Maka khatib, katik di Minang itu tengok khatib bahasa Arabnya. Khatib itu artinya orang berkhutbah, pandai berkhutbah. Makanya gelar-gelar tertentu itu tak semua orang bisa diberikan. Ada yang hanya mengerti agama, ada yang mengerti tak mengerti bisa diberikan. Itu makanya gelar-gelar adat itu orang menengok dulu. Ini orangnya siapa, dia pernah melakukan apa, pengalaman apa, baru diberi gelar adat. Tidak sembarang diberi. Maka gelar-gelar adat itu menentukan duduknya nanti ketika acara, duduk ketika barale, dan siapa yang disebut dalam petatah petiti. Di ini Kampar masih berlaku ya. Saya bulan lalu dengan Ustaz Abdul Somad ke Teratak Buluh. Sebelum makan itu, apa senyap? Petatah petiti di sini. Bau cuang. Itu. Sebelum makan bajamba itu. Itu orang berpetatah petitih dulu. Dan itu tidak semua orang dipanggil satu persatu. Hanya orang tertentu yang disebut di situ. Kenapa? Memang setiap orang diajarkan oleh agama kita, dia diposisikan sesuai posisi masing-masing. Maka saya perlu ingatkan, di Minang dan di Melayu ada falsafah, adat bahasa di syarat, syarat bahasa di kitabullah. Adat kita ini adalah adat yang didapatkan dari persetujuan syariat.
Yang sudah disetujui syariat boleh kita buat. Yang tak disetujui syariat, tak disetujui sebagai adat yang dipertahankan. Ada lagi falsafah yang lain, adat syarak mengato, adat memakai. Maksudnya, kalau syariat memerintahkan, kalau syariat memberi titah, kalau syariat menjelaskan, adat memakai untuk kehidupan sehari-hari. Maka Bapak Ibu tak usah takut dengan tradisi yang berkembang di sekitar kita. Kenapa? Orang tua-tua kita dulu ketika membuat sebuah kebiasaan, membuat sebuah tradisi, itu sudah konfirmasi dengan ulama di zaman dulu, di zaman mereka hidup. Dan Bapak Ibu perlu paham, dahulu ulama di zaman mereka rata-rata pendidikannya ke Makkah. Mereka haji lalu menetap di situ. Mereka haji lalu menjadi talibul ilmi di situ. Ada yang tak pulang-pulang lagi, ada yang mereka memang dibawa orang tua mereka, lahir di situ, menjadi alim, besar di situ. Contoh Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau tak pernah ke Minang kabarnya, tapi ayah beliau dari kayu tanam. Lalu bawa ke Makkah, sampai di Makkah menikah, lalu beranak pinak di situ, jadi alim beliau di situ. Sekarang orang yang bergelar musnidud dunia, sanad semua ilmu di dunia ini hanya beliau. Tak ada selain beliau. Sehingga sebagai dia musnidul asr. Musnid, sanad yang penyambung semua masa di masa beliau dan masa kita ini hanya beliau. Sehingga semua sanad yang ada dimanapun di dunia ini, itu sambungnya melalui sanad beliau. Itu hebatnya. Tapi beliau tak pernah pulang ke kampung beliau. Lalu kira-kira dari manalah dapat orang tuanya membesarkan beliau menjadi alim ini? Karena dahulu di kampung-kampung kita tradisi ilmu, tradisi talaki, tradisi halakoh itu sudah hidup. Dan ulamanya ulama yang punya sanad ilmu sejak dahulu. Sehingga anak-anak mereka didik dengan keilmuan. Maka saya ulang, Bapak Ibu tak perlu khawatir dengan adat-adat dahulu yang hidup sampai hari ini. Contoh adat turun mandi, adat akikah, adat khitan, adat menikah. Banyak tradisi masuk di situ. Nggak usah takut. Karena para orang tua kita sudah mengkonfirmasi kepada ulama dahulu atau sudah direstui ulama dahulu. Jadi kita yang tak tahu dalilnya, kita yang tak tahu penjelasannya, tapi para ulama kita sudah menjelaskan dulu, orang tua kita sudah konfirmasi dahulu. Balik kita kepada hadis, bahwa hadis ini mengajarkan kita, ada orang, dia sekedar kita sapa cukup, sekedar kita beri sesuai hajat dia cukup. Tapi ada orang yang patut kita persilahkan naik ke rumah kita hidangkan makan minum, baru dia makan minum, baru kita ajak bicara, baru dia izin balik. Ada orang yang tak perlu seperti itu. Maka kembali kepada hadis sebelumnya, posisikan setiap orang sesuai dengan posisi mereka. Posisikan setiap orang yang patut dimuliakan dengan kemuliaan mereka. Maka para guru, mereka berjasa mengajarkan kita. Kalaulah tak karena guru, kita tak pandai membaca. Tak karena guru, tak pandai kita baca Quran. Tak karena guru, tak tahu kita bacaan solat. Tak karena guru, tak mengerti kita halal haram. Maka haknya guru kadang-kadang lebih besar pada haknya orang tua. Orang tua selamatkan kita dari haus dan lapar, dari panas dan hujan. Tapi guru selamatkan kita dari neraka, selamatkan kita dari hidup hina di dunia. Maka jangan sampai para guru kita tidak kita muliakan, tidak kita hormatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebiasaan kalau dahulu para guru itu tak digaji, tapi orang-orang mengantarkan sedekah kepada mereka. Di Jawa kabarnya sampai sekarang masih hidup kebiasaan itu. Kalau mereka panen, antar ke rumah orang alim di antara mereka atau guru mereka, para santri. Mereka tak bayar uang sekolah, mereka tak bisa membiayai pesantren, tapi mereka antarkan. Panen jagung, antar jagung, antar nggak sedikit. Panen pisang, antar pisang. Panen padi, antar beras ke rumah guru. Di kita kadang-kadang itu dianggap aib. Di kita kadang-kadang merasa ngapa pula diantar di situ. Padahal bersedekah kepada orang alim, dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, kalau tidak kita yang menjadi alim di masa akan datang, boleh jadi anak kita. Kalau tidak anak kita, boleh jadi cucu dan keturunan kita yang Allah berikan jadi orang alim. Enggak Bapak Ibu, jangan takut bersedekah pada orang alim.
Maka saya tengok beberapa kebiasaan, ada majelis-majelis itu jamaah sengaja ngasih duit kepada orang alim yang mengisi pengajian. Nah, jangan sekarang pula. Nanti saya pulang kaya betul nanti. Nama aja dah kaya. Tapi ini betul. Di beberapa tempat itu ada orang, dia salaman dengan ustadz, dengan ulama, dengan syekh, di tangannya itu digulungkan duit, dikasih. Sebagai apa? Dia ingin sedekah. Karena dia tak bisa sedekah kecuali jalur itu menurut dia. Maka di sebagian tempat para ulama disalami orang itu tangannya berisi kadang-kadang. Itu bukan untuk maksud membeli dia, bukan maksud menghinakan, tapi dia ingin sedekah. Caranya dia kasih duit langsung. Yang mudah sedekah ya begitu. Kalau bawa barang semua ke masjid, nanti ustaz pulangnya berapa ton bawa barang pulang. Mobil tak cukup pula. Jadi itu kebiasaan orang dulu. Sebagian masih hidup di kita, kadang-kadang ini tak hidup. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan sampai kita hanya bisa nyinyir kepada orang alim, lalu kita tak memberikan solusi yang lain. Kadang-kadang apa tuh guru ngaji, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit bayar SPP, sementara minta uang minyak. Sementara guru ini mesti mengorbankan waktunya untuk mengajar, sehingga dia tak bisa mencari beras. Tak pernah terpikir oleh kita. Kan mengajar itu mesti ikhlas. Kenapa mesti mencari balasan dari manusia? Coba kita di posisi mereka, saat makan lapar tak ada beras. Ini kan kita tak pernah terpikir orang lapar. Tak pernah terpikir orang di rumahnya membayar listrik atau beli token, duit tak ada. Malam itu dia tak ada lampu. Malam itu anaknya tak bisa tidur karena AC tak bisa hidup, sebab listrik tak dibayar. Kita kan juga mesti ikhlas. Betul, ikhlas itu betul. Tapi kita memposisikan dia yang punya hajat sama seperti kita, mesti kita hidupkan nalar kita dan kita hidupkan empati kita. Baik, kembali kepada hadis. Sayyidah Aisyah memperlakukan orang ini dengan beda. Kenapa? Yang satu dia cukup bagi dia, dia hanya perlu yang diminta. Yang satu, dia kadang-kadang ke rumah kita bukan untuk meminta, tapi dia sengaja datang ke rumah kita. Dia bahkan mempersiapkan diri, dia bahkan mencari pakaian bagus untuk ke rumah kita, dia bahkan sengaja mempersiapkan kendaraan untuk ke rumah kita. Maka patut orang tu dia ajak naik ke rumah, ajak bicara dulu, sampaikan hajat dia, dengar maksud dia, baru kita respon. Orang minta-minta tadi, dia tidak perlu diajak cakap bagi dia. Bahkan boleh jadi orang meminta-minta, makin lama kita menengok dia, makin tak nyaman dia. Kan orang minta-minta itu masih ada rasa malu dia, sehingga begitu kita kasih, dia pengennya kita tu tak lagi ditengok oleh dia, karena rasa tebal muka dia. Tapi ada orang dia sengaja datang, memang ingin silaturahim, memang ingin mendatangi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara kebiasaan orang dahulu adalah yang masih hidup di budaya kita, mendatangi orang alim. Apa maksud kedatangan mereka? Sekedar untuk silaturahim. Karena dalam hadis Rasul, menengok orang alim itu sudah ibadah. Membaca salam kepada orang alim sudah ibadah. Apalagi kita mendengar nasihatnya, mengerjakan nasihat, sehingga kita taat gara-gara itu. Tidak sedikit dalam syariat ini, ada orang karena menengok orang lain, dia bisa taubat. Makanya orang-orang yang wali Allah itu, orang-orang yang hamba-hamba yang cintai Allah itu, orang lain menengok dia saja, sudah hatinya itu langsung bergetar. Bergetar dalam artian dia berubah menjadi lebih baik hanya karena menengok. Sehingga kedatangan para ulama di banyak tempat, bagi orang tak perlu mendengar cakap dia, tapi sudah datang ulama saja sudah keberkahan. Sehingga kadang-kadang kita tengok, kayaknya ustaz itu ceramahnya biasa aja, tak menggelegar macam ustaz kita, tapi kok dihormati orang, kok ditunggu orang, kok dijamu, sampai orang itu punya kolam, sengaja dilepas kolam tadi menangkap ikan hanya sekedar dimasakkan kepada ulama yang datang ke rumah dia. Kenapa? Dia percaya dengan keberkahan yang Allah berikan melalui para alim atau ahli ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang datang ke rumah, dia cukup hajat dia, tapi ada orang dia perlu dimuliakan. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Dan ini perlu bagi kita pelajaran. Kalau ada yang ragu, konfirmasilah kepada orang yang kita ragu dengan apa yang dia buat. Kan tadi orang bicara, Sayyidah Aisyah kok macam itu? Sayyidah Aisyah kemudian menjelaskan, beliau jawab. Dan kita kalau ditanya orang, perlu menjawab, segera jawab. Jangan sampai ditanya orang tak menjawab.
perlu respon, tak merespon, fitnah akan bergulir, buruk sangka akan bergulir, berbagai vonis akan bergulir. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, kita memang tak perlu menjawab orang, tapi kadang-kadang perlu menjawab orang. Kenapa? Jangan sampai pikiran orang liar, jangan sampai orang menjadi buruk sangka gara-gara kita mendiamkan, padahal perlu menjawab. Makanya takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengundur menjawab yang semestinya ada jawaban itu tak diperbolehkan syariat. Maka Nabi kalau ditanya, Nabi butuh menjawab itu, Nabi akan menjawab. Kalau tak perlu menjawab, Nabi akan mengatakan nantilah. Atau kalau Nabi tak perlu menjawab, Nabi kadang-kadang tak merespon. Tapi kalau perlu jawaban, perlu penjelasan, jelaskanlah, jawablah saat itu. Baik, hadis 257. Jam berapa syuruk ini? Masih sanggup bisa ya? Tanya lagi? Baik, kalau tidak ini karena hadis agak panjang juga. Baik, saya lanjut ke pertanyaan. Karena hari ini hari Rabu, anak-anak kita sebagian sekolah, sebagian akan kerja.